7 tips yang harus kalian tahu sebelum kalian itu membuka counter gitu ya. Jadi yang pertama, mulailah sekarang gitu ya. Jadi kalau kalian sudah mempunyai niat untuk membuka counter, kemudian cari-cari di YouTube sampai dengan video saya ini yang tayang, mulailah sekarang, persiapkan mulai besok gitu ya. Jadi untuk tips-tips selanjutnya tonton video ini sampai selesai. Kemudian yang kedua itu perhatikan distributor pulsa gitu ya. Jadi distributor pulsa ini sangat penting. Harga itu menurut saya nomor 2 gitu. Yang penting transaksinya lancar, produknya itu komplit, sama minim komplain gitu. Itu yang paling penting, karena pelanggan kalau beli pulsa gitu ya, kemudian masuknya lama, ya itu akan susah untuk mereka kembali lagi beli ke counter kita gitu. Nah kemudian jangan pilih distributor pulsa atau server operator yang harganya itu di bawah pasaran. Itu berbahaya. Contoh, pulsa 5.000 dijual 4.900 gitu kan. Nah itu tanda tanya, karena ya saya tahu itu belinya berapa, dijualnya berapa, untungnya berapa, saya tahu. Jadi kalau seandainya ada server pulsa yang menawarkan harga di bawah pasaran gitu ya, saran saya tinggalkan yang seperti itu. Kalau kalian mau bisnisnya sehat, kalau kalian mau bisnisnya itu berkembang, ya ambil yang resmi-resmi saja, cari yang resmi-resmi saja. Oke. Kemudian yang ketiga, berikan harga yang sesuai gitu ya. Jadi kalian ya boleh jual itu kan bebas gitu kan, mau jual mahal, mau jual murah, ya terserah kalian gitu kan. Tapi kalian harus lihat counter-counter sekitar kalian gitu kan. Nah harga jualnya itu berapa, ya paling tidak ya sama lah. Kalaupun kalian itu lebih mahal, jangan terlalu banyak selisihnya gitu. Kecuali counter itu tidak ada lagi gitu kan. Jadi di kampung tersebut counternya itu cuma counter kalian yang ada, itu nggak apa-apa kalian jual harga lebih mahal. Nah itu untuk yang tips yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini penting nih, jangan terapkan sistem hutang. Nah ya ingat, jangan terapkan sistem hutang. Nih lihat nih, Nagasaki dan Hiroshima itu hancur karena bom gitu ya. Tapi counter pulsa itu bisa hancur karena bom gitu. Jadi kalau kalian belum bisa menerapkan sistem cash gitu ya, artinya siapapun yang akan membeli ke kalian itu harus bayar cash, no hutang. Kalau kalian belum bisa menjalankan ini, sudah stop dari sekarang untuk berangan-angan untuk membuka counter, karena sampai kapanpun counter kalian itu tidak akan berkembang, dan akhirnya ujung-ujungnya pasti kalian itu ribut dengan orang yang kalian kasih utangan, dan itulah yang terjadi. Kalau nggak mau cash ya sudah, beli di lainnya aja, kayak gitu aja gitu. Jangan khawatir, nanti pelanggan lain itu pasti akan datang berbondong-bondong ke counter kalian. Kemudian tips yang kelima gitu ya, pemilihan lokasi gitu ya. Jadi pemilihan lokasi ini juga sangat penting. Nggak harus pinggir jalan. Justru kalau pinggir jalan, kalau seandainya dia trafficnya terlalu ramai, itu counter kalian juga tidak akan bisa berkembang. Jadi pilihlah lokasi itu yang contoh di dekat sekolahan atau di dekat pasar gitu ya. Dan perhatikan area parkir gitu ya. Jadi kadang ini nggak kepikiran, yang penting udah di depan sekolahan, depan pasar, tapi area parkirnya itu tidak diperhatikan. Nah itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan counter kalian ke depan. Tips yang keenam itu adalah sediakan produk yang beragam. Jadi selain pulsa gitu ya, kalau pulsa paket data dan lain-lain kan itu udah ada nih, kan sudah ada di aplikasi, itu sudah komplit gitu ya. Contoh kalian itu tambah aksesoris gitu kan. Aksesoris pun itu nggak harus banyak gitu, yang penting-penting aja yang kalian sediain. Contoh yang paling laku itu ya kayak kabel data, kemudian charger, headset gitu kan, yang
kalau kalian beli, kalau kalian sediain itu tidak lebih dari 200.000 untuk produk-produk fast moving tersebut itu ada gitu. Atau kalau kalian punya komputer atau punya printer, ya ditambah cetak foto umpamanya. Atau bisa juga laminating gitu. Laminating itu sekarang murah gitu. Saya kemarin itu beli hanya 250 gitu kan. 250, plastiknya itu paling 100.000 itu sudah dapat banyak gitu kan. Jadi itu juga salah satu pendukung untuk counter kita itu bisa cepat rame gitu kan. Oke, tips yang ke-6. Kemudian yang ke-7, lakukan analisis gitu ya. Jadi banyak counter yang tidak melakukan ini, akhirnya apa? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maksimal 1 tahun itu akhirnya tutup gitu kan, karena dia tidak melakukan analisis. Maksudnya analisis gimana? Kalian itu harus tahu aset yang kalian punya itu sekarang berapa di counter kalian gitu. Untung tiap hari itu kalian itu berapa gitu kan. Jadi jangan asal ya jalan begitu aja, tapi kalian itu nggak tahu aset saya itu berapa, untung saya itu berapa gitu. Itu sangat berbahaya. Makanya kalian harus belajar tentang analisis counter ini, bagaimana cara memonitor, bagaimana caranya saya bisa tahu kalau counter saya itu untung, bagaimana caranya saya bisa tahu kalau hasil dari penjualan saya itu tidak selisih gitu kan. Jadi kadang banyak juga counternya rame gitu kan, tapi kok asetnya itu nggak nambah-nambah, barangnya nggak nambah-nambah gitu. Nah itu pasti ada masalah di dalam internal counter kalian gitu. Jadi itu teman-teman, next video saya akan bahas, saya akan kupas tuntas dari pertama kalian buka counter sampai dengan bagaimana itu counter yang berkembang gitu ya. Seperti ada program, ada gratis sepeda, ada gratis charger dan lain-lain seperti yang counter saya lakukan saat ini. Mungkin itu aja video kali ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.